Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya Muhammad Fernanto ingin mempresentasikan mengenai tugas besar saya. Oke, sebelum itu saya izin buat share screen terlebih dahulu. Nah, mengenai tugas besar saya, di sini saya membuat peminjaman buku di perpustakaan. Nah, ini biodata saya, nama saya Muhammad Fiananto dengan NIM 12022213010. Saya berasal dari kelas SI 4507. Nah, untuk latar belakang sendiri, perpustakaan merupakan sebuah tempat kumpulan beberapa buku dan bertujuan untuk dipinjamkan oleh pengunjung untuk dibaca. Tapi perpustakaan sekarang ini masih dibilang cukup sulit bagi pengunjung dalam mencari informasi buku dan ribet pada saat meminjam buku. Dengan adanya aplikasi ini, dapat memudahkan untuk seseorang dalam mengakses informasi buku sekaligus melakukan pinjaman buku. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan pengunjung untuk meminjam buku, lalu pengunjung dapat mencari informasi buku dan lebih efisien waktu saat meminjam buku. Nah, fitur-fiturnya yaitu yang pertama akan menampilkan stok buku melalui diagram log, yang kedua ada list buku yang terdaftar, lalu mencari informasi buku, meminjam buku dan mendaftarkan buku baru. Untuk library yang saya pakai ada Nampi, Pandas, dan Matplotlib. Nah, ini kode akhir dari pemrograman saya. Di sini saya menggunakan library Pandas untuk mengelola data saya berupa CSV, lalu Nampi untuk membaca array, dan Matplotlib untuk memvisualisasikan data saya. Di awal-awal ada fungsi clear screen dan kembali yang berfungsi untuk membersihkan terminal jika ingin berganti menu. Lalu ada fungsi menu awal yang bertujuan menjadi dashboard dari aplikasi saya. Selanjutnya terdapat fungsi list split di bagian kanan yang berfungsi untuk menjadikan data dalam skup global atau dalam jangkauan global dan bukan lokal. Lalu di bawah kanan terdapat fungsi get date dan get time. Nah, itu berfungsi untuk mencatat tanggal dan waktu saat akan meminjam buku. Oke, next. Di sini ada di sebelah kiri atas terdapat fungsi display buku yang bertujuan untuk menampilkan data dari CSV saya. Lalu ada fungsi stok yang bertujuan untuk memvisualisasikan stok buku dari CSV sebelumnya. Lalu terdapat fungsi eh, tambah buku yang bertujuan untuk mendapatkan buku baru. Lalu ada fungsi pinjam buku yang bertujuan untuk meminjamkan buku. Di bagian ini terdapat try and exception, di mana saya menggunakan accept index error jika pengguna tidak menginput sesuai nomor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga saya menggunakan accept value error jika pengguna tidak menginputkan dalam bentuk integer. Dan yang terakhir ada fungsi untuk mengembalikan buku. Nah, di sini saya ingin langsung mendemonstrasikan eh, program saya. Oke, di sini langsung menuju dashboard dari aplikasi perpustakaan.com. Nah, di sini terdapat menu yang kosong itu untuk menampilkan buku, stok buku dalam bentuk visualisasi. Lalu yang pertama menampilkan daftar buku, yang kedua meminjam buku, ketiga mengembalikan buku, keempat menambah buku, dan kelima selesai. Oke, di sini saya akan memulai dari stok buku dulu. Saya akan memencet 0. Nah, di sini akan muncul diagram berupa blok eh, untuk menampilkan stok buku yang tersedia. Oke, sebentar, saya kembali lagi. Nah, di sini seperti contoh ada Alpro terdapat 5 stok buku yang tersedia. Oke, lanjut ke menu pertama yaitu menampilkan daftar buku yang ada di perpustakaan Telkom. Oke, lalu lanjut ke menu kedua yaitu meminjam buku. Di sini pengguna diharuskan untuk memasukkan nama depan,
lalu nama belakang untuk mencatat siapa yang akan meminjam buku. Nah, di sini saya eh, ingin meminjam buku Alpro. Nah, setelah meminjam buku, ditanya lagi apakah ingin meminjam buku lagi. Jika ingin meminjam buku, silakan inputkan Y, dan jika tidak, inputkan N. Di sini saya akan menginputkan contoh Y. Nah, di sini saya akan meminjam buku IPA. Dan saya tidak ingin meminjam buku lagi, saya pencet N. Maka akan kembali ke menu awal. Nah, lalu ke menu selanjutnya yaitu, saya akan kembali ke menu stok buku untuk memastikan apakah buku tersebut sudah berkurang. Nah, sebelumnya Alpro tersedia 5 buku dan setelah saya pinjam satu, ini berkurang menjadi 4. Oke, lanjut ke mengembalikan buku. Nah, di sini diwajibkan untuk menginputkan nama peminjam. Ini saya tadi menginputkan nama Lutfi dan akan tampil tanggal peminjaman sekaligus waktunya dan daftar buku yang dipinjam. Di sini di pojok kanan bawah juga terdapat harga peminjaman. Nah, lalu ditanya apakah kita melewati batas peminjaman. Nah, jika melewati batas peminjaman akan didenda 3.000. Di sini saya akan memberikan contoh, misal iya, saya telat untuk mengembalikan barang. Di sini saya ibaratnya telat 1 hari. Nah, jadi total pembayaran yaitu 5.500. Oke, kembali. Lalu pada fitur menambahkan buku. Di sini seperti contoh saya akan menambahkan buku Siksa Kubur. Judulnya Siksa Kubur, pengarangnya Lutfi. Stoknya ada 10. Lalu untuk harga peminjaman mungkin 1.000 saja. Oke, enter. Akan ke list menampilkan daftar buku. Nah, di sini sudah terinput daftar buku baru yaitu Siksa Kubur, Bukur, maaf, typo. Terus saya ingin memastikan lagi stok buku yang sudah saya kembalikan tadi, buku Alpro, yang awalnya 4 harusnya sudah kembali menjadi 5. Oke, di sini sudah tampil stok buku yang tersedia dan untuk Alpro sendiri sudah kembali lagi ke stok buku yang 5. Oke, sekian presentasi mengenai tugas besar saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya dari program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.